Ledakan dahsyat terekam kamera warga saat gudang munisi daerah Kodam Jaya di Desa Ciangsana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terbakar Sabtu malam. Ledakan membuat panik warga yang permukimannya berdempetan dengan dinding pembatas Gudmura atau sekitar 200 hingga 300 meter dari titik lokasi ledakan. Ledakan juga membuat sejumlah granat terlempar hingga permukiman warga. Sejumlah mobil pemadam kebakaran pun langsung diterjunkan, berikut sejumlah mobil ambulans untuk mengantisipasi adanya korban jiwa maupun luka. Kebakaran baru berhasil dipadamkan sekitar pukul 3 Minggu pagi. Kepada seluruh masyarakat yang di sekitar lokasi ini untuk tenang dan tidak khawatir lagi karena kita nilai dampaknya ini sudah tidak akan menimbulkan ledakan lagi. Akibat kebakaran puluhan warga mengungsi di rumah kepala desa Ciangsana, sementara petugas masih melakukan penyisiran di lokasi ledakan dan menginvestigasi penyebab ledakan yang diduga akibat amunisi yang sudah kadaluarsa. Dari Jakarta dan Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan News melaporkan. Sementara puluhan peluru dan granat aktif ditemukan terkubur dalam tanah di Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Peluru dan granat itu ditemukan pemancing yang sedang mencari cacing untuk umpan. Puluhan amunisi peluru dan granat aktif ditemukan warga di pinggir jalan aliran kali Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Saat itu salah seorang warga tengah mencari cacing untuk memancing di aliran kali. Saat menggali tanah, ia menemukan sebuah plastik mencurigakan tertanam dalam tanah. Ketika dibongkar, plastik ini berisi amunisi peluru sebanyak 20 butir serta 1 granat aktif. Nyari cacing, korek-korek tanah. Kita kaget, Pak. Kita korek tanah, langsung ada di dalam plastik peluru, Pak. Untuk menghindari hal yang tak diinginkan, tim Gegana Polri segera mengamankan amunisi peluru dan granat tersebut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang remaja 13 tahun berbuat asusila kepada remaja perempuan berusia 14 tahun di Rejang Lebong, Bengkulu. Pelaku menjalani hukuman adat berupa tradisi cuci kampung karena masih di bawah umur. Seorang remaja laki-laki berusia 13 tahun dan seorang remaja perempuan berusia 14 tahun menjalani tradisi cuci kampung di Gedung Badan Musyawarah Adat Rejang Lebong, Bengkulu. Tradisi cuci kampung ini dilakukan sebagai pengganti hukuman tindakan asusila karena baik pelaku maupun korban masih tergolong di bawah umur. Pelaku juga diharuskan memenuhi tuntutan keluarga korban sesuai perjanjian yang sudah disetujui masing-masing pihak. Kejadian bermula saat korban sedang mencari adiknya di pinggiran sungai dekat komplek rumahnya dan berpapasan dengan pelaku. Namun tiba-tiba pelaku menyeret korban ke semak-semak dan mencabuli korban. Pelaku pada saat ini untuk menyelesaikan secara adat dengan nasi punjung, dengan nadi serawu, dan nanti ada juga uang untuk penyelesaian ini bahwa dari pihak korban meminta anaknya nanti akan dimasukkan ke pesantren dan kedua belah pihak sepakat berdamai, namun pihak polisian Rejang Lebong masih terus melanjutkan pendalaman terkait insiden ini. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Widodo Waluyo, iNews melaporkan. Dua emak-emak berpura-pura sebagai pembeli emas terekam kamera pengawas CCTV di sebuah toko emas di Pasar Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam aksinya, pelaku memilih dan mencoba sejumlah perhiasan. Saat karyawan lengah, seorang pelaku memberikan sebuah gelang ke temannya. Kedua pelaku akhirnya menggondol emas seberat 10 gram seharga 9 juta rupiah. Sebelumnya, kedua pelaku sempat memantau area pasar dan mendatangi beberapa toko emas. Namanya mau belanja kita layanin. Nah ternyata dia selipin ke temennya ke belakang. Akhirnya temennya kan langsung masukin ke dompet atau kantong. Berbekal video rekaman CCTV, korban telah melaporkan kasus ini ke pihak polisian sektor Cengkareng. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Ribuan bangkai ayam mencemari anak Sungai Pinang di Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Air sungai pun tak lagi bisa digunakan, bahkan bau bangkai yang menyengat tercium hingga ke perkampungan warga. Ribuan bangkai ayam masih memenuhi anak sungai di Desa Pinang, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Ribuan bangkai ayam sudah membusuk dan mengeluarkan aroma busuk yang menyengat. Akibatnya, air sungai tak lagi bisa digunakan warga. Bahkan, bau busuk tercium hingga jarak 800 meter, masuk ke perkampungan warga dan mengganggu aktivitas warga. Bangkai ayam diduga dibuang oleh peternakan ayam yang berada di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Muara Lakitan. Diduga ribuan ayam mati akibat blower di kandang peternakan tak berfungsi disebabkan listrik padam. Semestinya ribuan bangkai ayam dikubur, bukan malah dibuang ke sungai dan mencemari air sungai yang setiap hari digunakan masyarakat untuk masak, mandi, dan untuk keperluan sehari-hari. 80% kehidupannya sumber airnya dari Sungai Musi. Nah, sedangkan di sini kan layak Sungai Musinya cuma jarak berapa meter. Jadi aliran air sungai ini larinya anak sungai ini ke Sungai Musi. Maka mencemari, Pak ya? Iya, mencemari ya. Warga berharap pemerintah setempat untuk memberikan sanksi tegas atau menutup peternakan ayam, apalagi kejadian ini sudah terjadi 2 kali. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Seekor beruang madu masuk hingga memangsa ternak ayam di permukiman warga di Kabupaten Siak, Riau. Petugas segera mengevakuasi satwa dilindungi itu dan dilepas liarkan ke habitatnya di hutan konservasi. Setelah berhasil ditembak menggunakan bius, petugas segera mengevakuasi beruang madu dari kebun sawit warga di Kampung Sungai Tengah, Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak, Riau. Sebelumnya, beruang madu ini sudah beberapa hari berkeliaran hingga memangsa ternak ayam milik warga. Akibatnya warga pun sudah sangat resah hingga melapor ke petugas BKSDA. Setelah dilumpuhkan, beruang madu sempat diperiksa tim dokter hewan BBKSDA Riau. Hasilnya, beruang madu ini sudah dewasa serta dalam kondisi sehat. Setelah dilakukan observasi, satwa dilindungi ini kemudian dilepas liarkan di kawasan hutan konservasi yang ada di Provinsi Riau. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosrizal, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. PT Kereta Api Indonesia membuka layanan masa angkutan Lebaran 2024 mulai hari Minggu 31 Maret 2024. Ribuan calon penumpang pun memenuhi ruang tunggu stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat untuk mudik ke berbagai daerah di Jawa pada hari pertama masa angkutan Lebaran. Suasana stasiun Pasar Senen Jakarta pada hari pertama mudik Lebaran dipenuhi calon penumpang. Mereka umumnya akan mudik ke berbagai kota di Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, hingga Jawa Timur. Secara keseluruhan, PT KAI mengerahkan 1.677 kereta api atau 77 perjalanan kereta api setiap harinya pada mudik Lebaran yang berakhir 21 April mendatang. Secara keseluruhan, terdapat ketersediaan tempat duduk mencapai 957.000 seat atau lebih dari 43.000 seat per hari. Karena perjalanannya lebih cepat, terus bawa anak kecil kan repot, rewel di jalan, nggak kejebak macet juga. Ya saya awalnya sih sebelumnya belum, cuman kan di tiket tanggal 1 sama 2 itu udah habis, makanya pesennya itu tanggal 31 gitu. Kahumas KAI Daop 1, Iksvan Henry Wintoko, mengatakan bagi calon penumpang yang belum mendapat tiket angkutan Lebaran bisa memilih tanggal keberangkatan pada 31 Maret hingga 3 April 2024 karena masih tersedia sekitar 40% tempat duduk. Di Jakarta, Wenda Nura, Tri Julianti, iNews melaporkan.